Halo pemirsa, Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat kembali hadir dengan menyajikan 3 kabar terbaru untuk menambah wawasan Anda. Kita awali kabar mengenai temuan 3 ekor harimau Sumatera yang mati terkena jerat warga di kawasan hutan Aceh. Pihak kepolisian setempat akan memberikan sanksi penjara maksimal 5 tahun bagi warga yang sengaja memasang perangkap di kawasan konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Sementara di Sulawesi Tengah, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 memusnahkan 7 ton daging babi karena positif terinfeksi hama penyakit hewan karantina setelah melewati hasil pengujian oleh Balai Besar Veteriner. Tindakan ini memang untuk memutus penyebaran ASF di Sulteng. Kemudian aksi personel Pangkalan TNI AL yang menggagalkan transaksi 3 kg narkotika jenis sabu-sabu. Dari laporan yang diperoleh, barang haram tersebut diselundupkan dari Malaysia melalui jalur laut untuk diedarkan di wilayah Sumatera Utara. Berikut informasi selengkapnya. Warga bersama pihak Korum Konservasi Loser menemukan 3 ekor harimau Sumatera mati di kawasan hutan Desa Sri Mulya, Kecamatan Benaron, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Minggu 24 April. 3 harimau tersebut yang berjenis kelamin betina dan jantan ditemukan mati dengan kondisi kaki terkena jeratan yang terbuat dari kawat tebal. Temuan bangkai tersebut berada pada 2 titik. Awalnya petugas menemukan sepasang harimau terjerat dan 500 meter dari lokasi awal, petugas kembali menemukan 1 ekor harimau yang juga mati terkena jerat. Pihak kepolisian dari Polsek Serbajadi dan Koramil 1 Penaron segera menuju ke lokasi untuk memeriksa kondisi tersebut. Udah bau sedikit lah, belum bau, terlalu bau. Sampai sekarang kita masih standby di lokasi untuk mengamankan keaslian dari TKP tersebut sambil menunggu tim BKSDA dari Banda Aceh, juga tim dokter untuk memastikan apa penyebabnya. 2 hari nih, Kak. Saat ini Senin 25 April, petugas yang berada di lokasi masih menunggu pihak BKSDA Aceh serta tim medis dari provinsi untuk melakukan evakuasi dan pemeriksaan lebih lanjut kepada bagian bangkai harimau tersebut. Polisi terus mengimbau kepada warga agar tidak memasang jerat dengan alasan apapun karena berbahaya bagi satwa yang dilindungi. Apabila ditemukan warga yang memasang jerat, maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Dari Aceh Timur, Provinsi Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan. Mari, Bang. Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Palu pada Minggu 24 April memusnahkan 7 ton daging babi asal Jakarta di Kabupaten Poso. Daging babi yang dimusnahkan dengan cara dibakar itu oleh karena terinfeksi virus African Swine Fever atau ASF setelah melewati hasil pengujian oleh Balai Besar Veteriner. Kepala Karantina Pertanian Palu, Amril, mengatakan pemusnahan daging babi belu yang terinfeksi ini merupakan tindakan untuk memutus penyebaran penyakit ASF di lingkungan Sulawesi Tengah. Hal itu juga sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium yang terakreditasi Maros, BPPT Maros, ini kita mendapati bahwa sesuai hasil pemeriksaan dia positif ASF. ASF itu Asian Swine Fever. Jadi penyakit ini mungkin nanti dokter hewan yang akan menjelaskan. Penyakit ini dia tidak berbahaya bagi manusia, tidak zoonosis. ASF adalah jenis virus yang menyebabkan penyakit demam babi Afrika atau penyakit menular dan dapat menyebabkan kematian pada babi.
ASF juga merupakan hama penyakit hewan karantina golongan 1 yang disebabkan oleh virus dan sampai saat ini belum ditemukan obat serta vaksin yang dapat menangkal hal tersebut. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dalam rekaman video ini, tampak personel dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan bersama dengan Polres Tanjung Balai menggagalkan transaksi 3 kg narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan warga Tanjung Balai, Sumatera Utara. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut Pranatua Aan Sebayang pada Sabtu 23 April menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh, pihaknya langsung menggagalkan dan menangkap seorang pria berinisial C yang hendak menjual barang haram tersebut di kawasan Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. Saat ditangkap, petugas menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 3 kg yang dibalut plastik hitam dan di dalamnya juga dibungkus plastik teh asal Cina. Pelaku mengaku barang terlarang tersebut diselundupkan dari Malaysia melalui jalur laut dan akan diedarkan ke sejumlah wilayah di Sumatera Utara, salah satunya di kota Tanjung Balai. Aan menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk membantu pemerintah, polisi, dan BNN guna memberantas peredaran narkoba, yang salah satu caranya dengan semakin rutin berpatroli di kawasan perairan Asahan dan Tanjung Balai, yang selama ini banyak dijadikan jalur tikus untuk penyelundupan narkoba. Melaksanakan penangkapan terhadap warga Tanjung Balai atas nama inisial C atau alias A yang sedang melaksanakan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 kg di depan kedai kopi Bapak Kucai di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. Kini, pelaku dan barang bukti diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai untuk penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut terkait pelaku lainnya. Sementara itu, pelaku terancam hukuman maksimal pidana mati karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, khususnya Anda yang bersiap mudik, selain persiapan akomodasi, sebaiknya Anda juga dapat mempersiapkan fisik dari jauh-jauh hari agar menjaga stamina tubuh dan badan yang tetap fit saat pulang kampung sambil berpuasa. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait arus mudik lebaran dan kabar terkini lainnya, Anda bisa mengakses dengan mudah di laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan UCTV. Saksikan kami kembali dalam Kilas Nusantara Sore dengan kabar Ramadan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.